Jadi kalau misalnya ada orang sakit, yang gitu. sakit Ya, begitu, lalu tentu saja yang seiman ya. ya, Terus kemudian kami datang ke rumah sakit, kemudian bertemu dengan para pasien di sana, kemudian memberikan dukungan secara rohani. rohani. Ya. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skorain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu sangat istimewa sekali, sangat saya merasa terhormat sekali bisa dihadirkan di sini, bisa untuk ngobrol, diajak ngobrol. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatan yang sangat istimewa ini, dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang mungkin seputaran gerakan-gerakan ya, gerakan apa yang sudah dibangun begitu ya, artinya lebih ke keseharian sih sebenarnya, untuk bagaimana saya pikir ini lebih untuk membangkitkan gairah teman-teman muda untuk lebih untuk bagaimana untuk terlibat di kegiatan-kegiatan sosial begitu ya, untuk masyarakat lah, untuk bagaimana berbicara tentang kemajemukan ya, kebinekaan itu bisa kita bisa apa namanya untuk merawat itu secara bersama-sama gitu Pak. Mungkin dari sudut pandangnya Bapak nanti mungkin silahkan di-share apa namanya pergerakan-gerakan yang sudah dibangun begitu ya untuk teman-teman muda ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini mungkin saya pikir tidak ada sebenarnya alasan untuk kayak berbicara soal gerakan-gerakan untuk apa, gerakan kemanusiaan begitu ya. Baik, selamat pagi Bapak. Mas Pascal. Terima kasih banyak Pak untuk kesediaannya, dan mungkin perkenalan dulu terus mungkin apa keseharian gitu ya, keseharian saya pikir itu sih mungkin Baik. Baik, Mas Pascal, terima kasih kesempatan Sama-sama, Pak. bersama kita bisa duduk satu meja berbeda gelas ya, kopi. sama ya. Iya Pak. Berbicara tentang sekitar keseharian saya, Ya, tetapi juga mungkin aktivitas-aktivitas Benar. terkait dengan keseharian saya. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama Monggo, saya Pak. Ismulyadi, baptis saya Carolus Borromeus, dan saya sekarang berkarya di Kementerian Agama Kabupaten Sleman Enggak. sebagai penyelenggara Bimas Katolik. Katolik. Ya, kurang lebih tahun 2018-2019 saya menjalani asesmen, kemudian mutasi di Kabupaten Sleman di Kementerian Agama. Dan sedikit untuk memperkenalkan terkait dengan Bimas Katolik begitu ya. Boleh Pak. Kementerian Agama itu di Bimas Katolik terutama jadi membidangi dua hal ya. Oke. Yang pertama adalah bidang pendidikan dan bidang urusan. Urusan pendidikan dan bidang urusan. Untuk yang bidang pendidikan itu kami memang apa namanya mempunyai tanggung jawab, mendapatkan amanah begitu untuk mengelola pendidikan, secara khusus pendidikan agama Katolik. Baik itu mencakup tenaga pengawas pendidikan, Baik. kemudian juga tenaga guru, tetapi juga pembinaan bagi siswa-siswi Katolik di sekolah negeri. Apakah hanya di sekolah negeri? Tidak, tetapi karena kami memang beberapa waktu ini juga bekerja sama akhirnya dengan beberapa sekolah yang berbasis yayasan. Yeah. Jadi kami juga menyapa, ngarokit, itu termasuk juga untuk misalnya apa namanya pengadaan atau apa namanya formasi untuk guru pendidikan agama Katolik. Ini terkait dengan pendidikan secara umum dulu. Baiklah. Kemudian yang tentang pembinaan, kami memang bermitra dengan gereja-gereja di paroki sekabupaten Sleman, dan secara khusus di bidang pembinaan ini kami mempunyai yang disebut dengan tenaga penyuluh agama Katolik, dan penyuluh agama Katolik itu mempunyai tugas kewajiban untuk melakukan pembinaan. Beberapa di antaranya itu
mereka terlibat sebagai pendamping rohani di rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, yang gitu. sakit Ya. begitu, lalu tentu saja yang seiman ya, Ya. terus kemudian kami datang ke rumah sakit, kemudian bertemu dengan para pasien di sana, kemudian memberikan dukungan secara rohani. Ya. Di Sleman sendiri ada beberapa rumah sakit ya, misalnya rumah sakit UGM, kemudian rumah sakit di Mentari, kemudian rumah sakit Bayangkara, kemudian rumah sakit yang ada di Prambanan, lalu termasuk rumah sakit ada Pandiringi, juga ada apa namanya RSI itu ya. Iya. Ya, jadi kami membantu untuk di situ. Teman-teman penyuluh itu juga membantu di situ, termasuk juga layanan rohani di rumah tahanan LP Cibongan gitu ya. Iya. Jadi kami juga masuk di sana memberikan pelayanan juga bagi teman-teman yang sedang menjalani masa rehabilitasi. Benar. Di Gracia, rumah sakit Gracia. Lalu juga mereka berperan dalam pendampingan rohani bagi para orang tua lanjut usia yang tinggal di panti Brida, di Pakem gitu. Iya. Ini aktivitas kami di penyelenggara Bimas Katolik Kabupaten Sleman. Baik. Karena ini beberapa hal yang mungkin juga perlu diketahui oleh kita bersama. Benar. Ya. Oke. Baik Pak, dari dua ini ya. Nah, tadi untuk apa namanya, dari pendidikan mungkin gitu ya, penyuluhan ya untuk agama Katolik itu, kira-kira selama menjalankan tugas ini ya, apa tugas terberat begitu kan, atau mungkin ada semacam pergeseran begitu mungkin dari kan 2008 ini ya, mungkin belum di tahun di mana teknologi tidak terlalu masif begitu untuk kegiatan ekstrakurikuler atau apapun begitu di sekolah. Mungkin dari 2008 sampai ke sini mungkin apa tantangan terberat yang dihadapi di era digital itu sih? Ya, layanan itu akhirnya sampai sekarang di 4.0 gitu ya. Iya Pak. Ya itu, lalu kan memang kami perlu juga menyesuaikan dengan layanan yang sifatnya tidak digital begitu kan. Ya. Lalu layanan yang kemudian bisa menggunakan teknologi informasi. Benar. Ya. Maka kemudian kalau di kantor sendiri kemudian banyak menggunakan aplikasi ya. Oh gitu. Jadi sistem di kantor itu lebih banyak menggunakan layanan apa namanya teknologi informasi aplikasi. Benar. Harapannya memang masyarakat itu tidak perlu sering datang ke kantor, tapi gitu. tinggal menggunakan aplikasi. Lalu kami menyediakan aplikasi versi Kementerian Agama Kabupaten Sleman, kalau bisa melaksanakan layanannya itu secara digitalisasi. Nah, terkait juga dengan layanan di dua bidang yang kami ampu tadi, pendidikan dan urusan itu ya. Secara khusus yang di bidang pendidikan ya Bapak Ibu guru itu masih menggunakan ya, sampai dengan saat ini masih menggunakan pola pola lama atau gimana? Sipil ya. Jadi kalau gitu karena ada tuntutan untuk datang ke sekolah, tapi ada pembatasan masa tatap muka ini PTM ini kan, maka memang mereka Bapak Ibu guru ada yang menggunakan sarana-sarana ya pembantu digital ya. Ya, untuk di bidang penyuluhan memang beberapa teman penyuluh mulai menggunakan itu ya. Jadi platform sosial media. Platform untuk digital begitu. Ya, ada layanan-layanan yang misalnya membuat video-video kecil kemudian bisa di-share-kan gitu. Benar. Luar biasa ya. Berarti kalau untuk setelah beralih ke teknologi ini ya, itu apakah karena memang ya tanda kutip dipaksa gitu oleh COVID-19 atau mungkin ya ini ya eranya memang menuntut kita untuk harus ke sana begitu Pak? Ya, satu hal tentu bisa dibilang dalam tanda kutip dipaksa. Iya. Nah, kemudian kan pembatasan secara personal, tidak jarang untuk bertemu, kemudian harus ada
Tetapi itu tetap harus dilakukan untuk pembinaan dan seterusnya kan tetap harus dilakukan, pendampingan tetap harus dilakukan. Maka kemudian satu hal memang dalam tanda kutip ada dipaksa, tetapi juga mau tidak mau kan harus dilakukan menggunakan sarana teknologi sampai seperti sekarang ini gitu ya. Jadi ya memang ada kondisi di mana kemudian kita bisa tergagap gitu kan. Iya, Pak. Nah, yang semula itu konvensional ya harus tatap muka, tapi sekarang harus menggunakan piranti yang itu. Dengan pastikan, lalu aplikasinya bagaimana, seterusnya. Ya. Tapi tetap perlu dipelajari ya. Bahkan kami sendiri ini ya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Agama itu kan juga salah satu program yang juga disampaikan oleh beliau itu adalah digitalisasi, transformasi digitalisasi itu kan. Jadi bagaimana juga menggunakan layanan-layanan itu secara lebih populer dengan menggunakan aplikasi. Mau tidak mau kami mengikuti. Harus mengikuti banyak. Ya. Perkembangan juga kita semakin paham ya berapa banyak jumlah penduduk Indonesia dan berapa jumlah orang yang menggunakan HP begitu. Pak. Kan kalau mau lihat data itu kan jumlah penduduk Indonesia sekian ratus juta jiwa, tapi yang menggunakan HP dan punya SIM card ternyata lebih banyak dari jumlah penduduknya itu populasi ya. Satu orang bisa mempunyai dua tiga ya benar. Mau mengatakan bahwa memang ini menjadi satu kebutuhan yang penting dan urgent juga bisa dikatakan seperti itu, Pak. Ya. Artinya teknologi tidak lagi menjadi hal yang gaya-gayaan atau apa gitu, tapi ya sudah menjadi kebutuhan gitu ya, Pak ya. Luar biasa ya, berarti selama menjalankan pelayanan gitu ya mungkin di tahanan begitu, itu kalau di sana biasanya apa yang dilaksanakan di sana? Kalau teman-teman penyuluh itu ya pelayanan di rumah tahanan itu ya dengan doa bersama, dan pendampingan, dan mereka itu punya kelompok-kelompok gitu kan. Jadi di tahanan itu, Pak, ada kelompok-kelompok pembinaan, kelompok-kelompok pembina gitu ya. Jadi misalnya dari kelompok doa mana begitu. Jadi memang para penyuluh tentu saja tetap berkoordinasi melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok doa di gereja-gereja tempat. Lalu kemudian ini harapannya bukan menjadi sekedar gerakan yang dilakukan oleh Bimas Katolik, tapi mengajak umat juga untuk memperhatikan, bela rasa dengan mereka yang sedang berada di rumah tahanan dan mungkin juga di tempat-tempat lain. Benar. Berarti untuk teman-teman organ gerakan di Bimas Katolik ya. Itu kira-kira ada beberapa yang sudah diajak atau untuk bergerak bersama begitu, atau mungkin teman-teman. Ya, kami mau tidak mau juga akhirnya ke arah lintas agama ya. Oh gitu ya. Jadi lintas agama. Jadi beberapa termasuk juga tentu saja berjejaring dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Benar. Ya. Karena misalnya saja dengan Kesra Kabupaten Sleman, kami juga akhirnya mengadakan kerjasama yang bisa terlibat dalam kegiatan lintas iman antar para tokoh agama lintas iman. Kemudian beberapa waktu yang lalu akhirnya juga mengadakan outbound lintas iman untuk kaum muda. Dan cukup menarik gitu ya. Jadi ada dari teman-teman muda Islam, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, teman-teman Kristen, teman-teman Katolik. Dan itu menjadi satu hal yang tentu saja menarik untuk ya juga mendukung suasana di Sleman, terutama dengan tagline Ibu Bupati sekarang yang Sleman menjadi rumah kita itu. Jadi rumah yang tentu saja bisa memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai bagi semua saja, bukan siapa saja. Luar biasa ya.
menarik ya. Artinya memang tadi beberapa gerakan-gerakan itu ya, saya pikir memang kebanyakan ya dari kita mungkin teman-teman muda ya, kita lihat ini gadget ya sudah mulai katakan sudah membuat kita mulai malas gerak gitu ya Pak ya. Mungkin antipati terhadap situasi di lingkungan masyarakat atau sesama kita lah katakan seperti itu. Nah, ini menjadi saya melihat ini menjadi sebuah tantangan tersendiri begitu kan untuk apa namanya, bagaimana berbicara tentang kemanusiaan, berbicara soal keberagaman. Ini kan menjadi salah satu faktor penghambat juga ya untuk teman-teman muda untuk harus berbela rasa atau apapun begitu. Nah, mungkin saya pikir ya memang ada kegiatan-kegiatan yang memang ya konsen gitu ya dari Kementerian Agama mungkin untuk teman-teman khusus untuk kita Katolik begitu ya, untuk teman-teman di lintas Artal begitu ya, atau mungkin teman-teman OMK begitu, terus teman-teman ya organ gerakan seperti PMKRI bisa dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu untuk ya ayo ini kita punya masalah bersama loh gitu Pak. Ya, beberapa kegiatan sudah kami lakukan gitu ya bersama dengan teman-teman di apa namanya terutama dengan pemuda Katolik begitu ya. Iya, Misalnya begini, bagaimana pandangan gereja Katolik terkait dengan pandemi dan seterusnya. Benar Pak. Lalu bagaimana hal yang apa yang bisa dilakukan. Iya. Lalu ya, karena memang menurut kami itu ini saatnya pemuda untuk tampil. Iya, Pak. Mungkin bukan saatnya, tapi memang ya ini kaum muda memang diberi ruang dan waktu yang lebih luas untuk tampil begitu. Benar. Waktu itu siapa ya? Saya mengusulkan sudah pemuda Katolik saja. Nanti pemuda Katolik kan kemudian teman dari Islam, lalu mereka dari Ansor saja. Mereka ketemu. Iya. Kaum muda yang saling bertemu kemudian kan bisa lebih berdialog. Kemudian bagaimanapun menurut kami itu ya kaum muda itu tetap menjadi yang tua-tua mendukunglah. Iya. Sekarang waktunya untuk kaum muda. Benar. Dengan situasi sekarang pluralisme dan membangun multikulturalisme dan seterusnya itu ya kaum muda yang memang. Dan puji Tuhan gerakan-gerakan seperti itu bisa kami share juga di wilayah kami. Benar. Di dekat kami ada gereja dan bagaimana kami juga memfasilitasi kaum muda juga melihat situasi seperti ini. Benar. Jadi, semoga teman-teman muda ya tidak ya selain mengenal dengan situasi gereja, Benar. aktif dengan situasi gereja atau dengan kondisi di gereja, berperan dalam kondisi di kegiatan gereja, tetapi mereka juga punya wawasan, ternyata ada saudara lain yang juga punya dalam bahasa yang lain punya kehendak yang baik untuk bersama-sama membangun. Nah, ini yang perlu juga selalu perlu terus diupayakan gitu ya. Mungkin selama menjalankan itu ya untuk bagaimana untuk mengajak teman-teman muda, mungkin kendala terbesar yang mungkin sering dihadapi di lapangan itu kira-kira apa kira-kira? Ya, kalau menurut kami sendiri kadang-kadang ada pandangan atau pendapat gitu ya, kaum muda itu tidak aktif gitu. Iya, itu. Ya, tapi menurut saya malah kaum muda itu cukup aktif gitu kan. Iya, Pak. Cukup aktif. Saya banyak belajar mengamati kaum muda yang di dekat saya aja. Benar. Itu ada gereja wilayah dan mereka cukup aktif gitu kan. Hanya kemudian memang kita perlu memotivasi, mendekati, berkomunikasi ala milenial ya, ala kita. Bukan ala saya, iya, bukan ala kami, tetapi ala kita. Ala kita itu ala yang ya, saya juga mengetahui situasi kamu kemudian juga mungkin perlu mengetahui situasi apa seniornya atau artinya lalu kan ya kaum muda itu punya aktivitas yang sangat banyak dan pasti gitu kan. Kadang-kadang karena saya juga akhirnya mendampingi teman-teman muda di perguruan tinggi gitu kan. Ya, lalu bagaimana satu sisi mereka akrab dengan gadget, satu sisi bagaimana juga fasilitas sarana yang diakrabi itu juga bisa mendukung studi mereka. Lalu menggunakan tugas-tugas yang misalnya contoh itu
di dalam konteks perkuliahan, apa yang menarik dari bacaan kitab suci? Oke. Bagaimana itu bacaan itu menjadi inspirasi bagi Anda? Apakah Anda punya kisah yang bisa dikaitkan dengan bacaan itu? Rekam, kemudian itu menjadi tugas-tugas kita. Benar-benar. Itu menarik gitu kan. Oh ya, saya dengar Bapak juga pernah jadi dosen ya, dosen. Ya, saya beberapa tahun itu membantu di salah satu universitas. Iya. Jadi memahami betul bagaimana katakan karakter ya, generasi muda itu bagaimana dan bagaimana untuk menyesuaikan apa pemikiran mereka dan apa upaya gitu kan untuk menjembatani pemikiran antara generasi muda dan generasi tua ini agar tidak ada gesekan gitu seperti yang tadi itu kan. Memberi ruang memberi ruang, kesempatan. Kami itu melakukan sampai dengan saat ini ya, karena kampus masih melakukan studi jarak jauh kan. Benar Pak. Lalu ya teman-teman menggunakan pola kakak mendampingi adik. Oh gitu ya. Kami menggunakan pola kakak mendampingi adik. Maksudnya adalah tingkat kakak tingkat itu bisa mendampingi adik-adiknya. Benar. Ya tentu saja ini kemudian terkait dengan IKMK ya, keluarga mahasiswa setempat gitu. Jadi itu perlu dibangun juga. Lalu model kakak mendampingi adik kemudian bisa berjalan baik. Benar. Saya mengatakan bisa berjalan baik karena model kuliah kami selama ini kan masih online. Benar. Yang mengelola mereka sendiri. Oh gitu ya. Asik. Ya. Tinggal teman-teman muda itu nanti linknya ini. Oke ya. Lalu kemudian diskusi gitu kan. Diskusi menarik gitu kan. Ya meskipun tidak terlalu ideal, artinya lalu kan tetap tatap muka tetap lebih berasa gitu kan. Benar. Mau tidak mau dengan kondisi seperti ini itu ya situasinya tetap bisa dibangun. Iya. Saling menyapa, lalu mereka menjadi punya kemampuan untuk mengeksplorasi kemampuan masing-masing. Ketika saya tanya begini, apakah ada kendala untuk koordinasi? Karena saat ini tidak, karena kami membagi. Nah, bagian dokumentasi ini, bagian menyiapkan link ini, baik gitu kan. Menyiapkan materi segala macamnya. Ini mau menunjukkan bagaimana kita sebetulnya perlu memberi ruang kesempatan kepada kaum muda itu juga menampilkan diri mereka, tetapi juga mereka berpartisipasi di dalam setiap kegiatan. Dan ya itu perlu kita menjadi bagian perhatian kita bersama. Memang benar karena untuk era sekarang gitu ya. Jadi saya pikir itu bagian dari bagaimana melatih teman-teman untuk kerja kolaborasi gitu kan, kerja tim gitu, itu sangat penting karena memang tuntutan zaman hari ini memang ya kita harus bekerja tim gitu, tidak bisa untuk kalau single factor saya pikir agak ribet juga kalau gitu. Jadi ya saya pikir efektif lah untuk itu untuk melatih teman-teman untuk ayo kerja tim gitu. Luar biasa ya selain itu ya mungkin ada gerakan-gerakan di luar dari itu atau ya gerakan-gerakan ya terkait dengan masih kemudian dirangkaikan dengan pelayanan di Bimas Katolik itu ya selain tadi ada transformasi digital, kemudian moderasi beragama, lalu toleransi ya. Menteri Agama mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Barangkali ini juga sesuatu yang menarik begitu, dan bukan saja menarik tapi sesuatu yang perlu kita upayakan. Dan Bimas Katolik, Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentu saja membuka menanggapi ini ya dengan antusias juga ya. Bagaimana kita menjalin komunikasi lintas iman dengan berbagai agama. Dan sampai dengan saat ini relasi menurut kami juga relasi dengan para tokoh agama itu juga baik. Tokoh agama lintas iman ya, teman-teman Muslim, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen juga baik gitu. Ya, menempatkan diri. Kami beberapa waktu lalu kami punya pengalaman begini karena juga ada kegiatan, lalu salah satu narasumber itu ternyata dari
ansor gitu kan. Iya, iya. Lalu ya karena memang situasi harus menggunakan masker waktu Benar. itu kan ya, sama-sama menggunakan masker. Lalu seorang teman itu yang di sebelah saya, Bapak apakah tahu siapa narasumbernya? Oh enggak ya. Oh, iya. Tapi akhirnya ketika kemudian masker dibuka, oh ternyata saya Sudah kenal itu ya. Sudah kenal orangnya. bersangkutan. Tapi ya kemudian bisa celelehan ya, Iya, iya. bisa kucing, bisa saling menyapa begitu. Tapi ketika beliau menjadi narasumber, ya kami menempatkan diri sebagai peserta yang Peserta. mendengarkan Iya, iya. dan sangat mengapresiasi apa yang beliau sampaikan. Benar. Tapi kemudian ketika suasana sudah cair, Iya. lalu sama-sama bertemu di apa namanya selesai acara begitulah. Benar, Pak. Kemudian bisa saling menyapa, bisa BB bersama. Iya, iya. bersama, Selfie bersama. bersama gitu. Menarik menempatkan diri. Ini Iya. pengalaman ya setelah acara itu saya oh iya menempatkan diri. Ya, ketika beliau itu menjadi narasumber meskipun saya kenal baik ya, saya siap untuk mendengarkan, Iya. serta mendengarkan, menerima gagasan, mendapat pengetahuan. Benar. Tapi kemudian ketika sudah cair, kita bisa interaksi secara lebih Iya, iya. familiar, lebih luas, lebih kayang begitu. Iya, iya. Kayak gitu ya. Jadi menarik ya, artinya ini kan nyambung gitu ya dengan Jogja yang punya hashtag apa ya, City of Tolerance gitu ya. Salam Boros.